Nama saya Salsabila dengan NIM C1C022020 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian mengenai konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CIQNR CSRS. Baiklah, masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep dasar penelitian. Pengetahuan dan ilmu berawal dari kekaguman manusia akan berbagai hal hingga menimbulkan rasa ingin tahu. Untuk itu, manusia akan memuaskan rasa ingin tahunya dengan mencari kebenaran, yang secara garis besar akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama secara tradisional atau disebut dengan pendekatan non-ilmiah, dan secara modern yang disebut pendekatan ilmiah. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah atau disebut dengan modern. Yang pertama, pendekatan non-ilmiah. Ada beberapa pendekatan non-ilmiah yang banyak dipakai untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran melalui proses akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, coba-coba atau trial and error, pendapat otoritas, pikiran kritis, serta pengalaman. Surya Brata, 2008. Kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum ditemukannya metode ilmiah, dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah penemuan ilmu pengetahuan secara kebetulan, penemuan ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal sehat atau common sense, penemuan ilmu pengetahuan dengan menggunakan intuisi, penemuan ilmu pengetahuan melalui wahyu, penemuan kebenaran melalui usaha coba-coba atau trial and error, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pendekatan ilmiah atau disebut dengan modern. Dengan pendekatan ilmiah, manusia berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Kebenaran semacam ini dapat diperoleh dengan metode ilmiah. Margono, 2007. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pendekatan ilmiah merupakan suatu usaha untuk mencari ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara berpikir ilmiah yang didukung dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat sistematis. Setidaknya terdapat 3 pola pikir yang dikembangkan dalam pendekatan ilmiah, yakni pola pikir induktif, pola pikir deduktif, dan pola pikir yang merupakan gabungan deduktif dan induktif. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai pengertian penelitian. Pengertian penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata research yang berasal dari bahasa Inggris. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut. Suatu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dinamakan sebagai penelitian ilmiah. Untuk pengertian paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang dipakai oleh para peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Menurut penuturan dari Guba pada tahun 1990, paradigma penelitian merupakan seperangkat keyakinan dan juga persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan ilmuwan lainnya tentang bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan juga dipahami. Terdapat 2 kelompok paradigma yang digunakan para peneliti, yaitu adalah paradigma kuantitatif dan kualitatif. Selain kedua paradigma itu, ada juga paradigma penelitian lainnya yang mendasari. Beberapa paradigma itu antara lain paradigma positivisme, paradigma konstruktivisme, paradigma pragmatisme, paradigma kritis, dan juga paradigma subjektivisme. Paradigma juga memiliki beberapa terminologi filosofis, yaitu epistemologi, ontologis, metodologis, dan juga aksiologis. Yang pertama, epistemologi, artinya bagaimana sesuatu itu bisa diketahui. Lalu ontologi, artinya apa yang ingin diketahui umumnya berhubungan dengan realita yang ada. Lalu aksiologi, artinya menjelaskan mengenai sebuah nilai dari penelitian. Yang terakhir, metodologi, artinya bagaimana para ilmuwan mencari tahu. Untuk tujuan penelitian, menurut Brock dan Gall 1989, ada 4 tujuan penelitian berdasarkan kegunaannya, yaitu yang pertama, mendeskripsikan atau to describe sesuatu, gejala atau peristiwa. Yang kedua, memprediksi atau to predict sesuatu yang akan terjadi. Yang ketiga, memperbaiki atau to improve sesuatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, menjelaskan atau to explain peristiwa dengan mencari hubungan antar variabel atau peristiwa. Untuk jenis-jenis penelitian terbagi menjadi 5. Yang pertama, penelitian kualitatif, yaitu
penelitian yang mempunyai sifat deskriptif, penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Yang kedua ada penelitian kualitatif, adalah penelitian yang melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Yang ketiga ada penelitian eksperimen, adalah penelitian yang bersifat coba-coba. Kata eksperimen sendiri mungkin sudah tidak asing lagi. Sejak sekolah dasar, istilah eksperimen sudah dikenalkan. Yang keempat ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi atau sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian deskriptif lebih fokus pada menjelaskan objek penelitiannya, sehingga penelitian ini akan menghasilkan jawaban dari sebuah peristiwa yang terjadi. Yang terakhir yaitu penelitian campuran. Penelitian campuran adalah penelitian yang menggabungkan penelitian bentuk kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian campuran memiliki tujuan penelitian untuk lebih memahami isu dengan mengartikulasikan data kualitatif yang merupakan rincian deskriptif dan juga data kuantitatif yang berbentuk angka-angka.